Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kelistrikan pada sistem saraf. Mengapa pada saat kita makan, tangan, mulut, dan mata kita ikut bergerak? Pada saat yang sama, kita juga bernapas. Dan jantung kita berdenyut, siapa yang mengaturnya? Tubuh kita terdiri dari berbagai macam organ tubuh yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Agar semua organ dapat berfungsi dan bekerja sama dengan baik, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur itu semua. Sistem tersebut adalah sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri atas sistem saraf dan hormon. Nah, apa sih fungsi dari sistem saraf kita? Fungsi sistem saraf kita yang pertama adalah sebagai alat penerima rangsangan. Informasi berupa perubahan yang terjadi di lingkungan. Sebagai alat pengatur dan memproses informasi yang diterima, kemudian mengatur dan memberi tanggapan respon dalam bentuk gerakan atau reaksi kelenjar. Nah, itu fungsi dari sistem saraf. Nah, seperti apa sih sel saraf kita? Nah, sel saraf kita atau sering disebut dengan neuron, dia memiliki bagian-bagian seperti ini. Sekarang silakan perhatikan bagian-bagian pada sel saraf. Kita mulai dari yang paling terluar. Yang paling terluar ini adalah penjuluran pendek sitoplasma atau yang kita sering kenal dengan istilah dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsang dari luar dan meneruskannya ke badan sel. Nah, jadi ini adalah badan sel. Badan sel di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Badan sel ini berfungsi untuk meneruskan rangsang dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Jadi badan sel fungsinya meneruskan rangsang ke akson atau neurit. Nah, jadi penjuluran panjang sitoplasma ini disebut sebagai akson atau nama lainnya adalah neurit. Akson ini berfungsi untuk menghantarkan rangsang atau impuls yang diterima ke sel saraf yang lainnya. Nah, di akson ini terdapat suatu selubung yang menutupi, maka disebut sebagai selubung mielin. Kemudian di antara selubung mielin satu dengan yang lain ada suatu celah yang disebut sebagai nodus Ranvier. Nah, selubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dan dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Nah, jadi pada selubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Lalu ada nodus Ranvier, ini juga fungsinya adalah untuk tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Kemudian ada di dalam selubung mielin, di dalam akson ini ada sel sahwan. Sel sahwan ini berfungsi untuk memberi makan sel saraf. Kemudian ujung dari ujung akson, pada setiap ujung akson ini terdapat suatu sinapsis, yaitu yang menghubungkan antara satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Nah, di sini di tabel, adik-adik bisa lihat bagian dari sel saraf itu komponennya ada 3, yaitu dimulai dari yang paling luar tadi adalah badan dendrit yang fungsinya untuk menerima rangsang dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian ada badan sel meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian ada neurit atau akson, fungsinya untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Dan itu tadi adalah 3 komponen pada sel saraf. Kemudian selain 3 itu ada 3 bagian sel saraf yang lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada selubung mielin dan ada nodus Ranvier. Saraf di sini ada 3, ada neuron sensorik. Jenis sel saraf ya ada 3, ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan ada neuron penghubung. Kalau sensorik tadi adalah membawa rangsangan dari indera ke susunan saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sementara neuron motorik membawa rangsangan dari saraf pusat ke otot atau kelenjar. Dan neuron penghubung
yaitu menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, kalau kita lihat lagi di atas ini, nah dari indera ke otak dan sumsum tulang belakang itu dibawa oleh neuron sensorik. Kemudian dari otak dan sumsum tulang belakang dibawa ke otot atau kelenjar dibawa oleh neuron motorik. Nah, antara neuron sensorik dan neuron motorik ini ada neuron penghubung atau yang disebut sebagai neuron asosiasi. Nah, itu jenis-jenis neuron. Kemudian bagaimana sih terjadinya gerak? Gerak itu dibedakan menjadi dua, ada gerak biasa dan ada gerak refleks. Gerak biasa yaitu gerak yang kita sadari. Sementara gerak refleks, gerak yang tidak kita sadari. Nah, bagaimana urutan jalannya rangsang pada gerak yang biasa? Yaitu impuls atau rangsangan yang datang dari luar, maka akan diterima oleh indera sebagai reseptornya. Dari indera akan dibawa oleh saraf sensorik, maka yang dibawa ke otak. Dari otak, maka rangsangan akan dibawa oleh saraf motorik, lalu diteruskan ke otot. Sementara pada gerak refleks, rangsangan yang diterima oleh indera dibawa oleh saraf sensorik, lalu diteruskan ke saraf penghubung atau neuron sensorik. Dan saraf penghubung ini terdapat pada sumsum tulang belakang. Dan diteruskan dibawa ke saraf motorik dan dilanjutkan ke otot atau kelenjar. Nah, jadi bedanya antara gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa dia ke otak, gerak refleks dia ke sumsum tulang. Oke, baik, kita lanjut. Lalu bagaimana kelistrikan pada sel saraf? Nah, selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Nah, bidang khusus yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia, ini disebut sebagai biolistrik. Tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti kabel listrik di rumah-rumah. Jadi jangan bayangkan kelistrikan pada tubuh itu seperti yang ada di rumah, yang tegangannya tinggi. Oke, baik. Nah, tahukah kamu bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls listrik? Lalu bagaimana keadaan sel saraf saat tidak mengantarkan listrik? Nah, muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Nah, tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Nah, masih ingatkah kalian apa itu neurotransmitter? Nah, nanti kalian dapat lihat video bagaimana jalannya rangsang pada tubuh kita. Nah, sekarang ini adalah penjelasan tentang bagaimana sel saraf itu dapat menghantarkan rangsang. Untuk lebih jelasnya, adik-adik nanti bisa melihat pada video berikutnya. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak?
Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan melalui